Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok Inkendi akan mempresentasikan mengenai bisnis plan kami, bisnis yang telah kami bangun dan beranggotakan 4 orang, yaitu ada Farah Zulfa Fadila, ada Muhammad Tagwa, ada Muhammad Arif Alfian, saya sendiri, dan juga ada Rinjagi Diafari. Langsung saja, tidak panjang lebar, langsung ke slide pembahasan. Hari ini ada beberapa aspek yang akan kita bahas, yaitu terdiri dari 5 aspek pembahasan. Ada bab 1 mengenai ringkasan bisnis, latar belakang bisnis, kenapa bisnis tersebut didirikan. Lalu yang kedua nanti akan dipaparkan oleh saudara Rinjagi, yaitu bab 2 mengenai aspek pemasaran, dan kebetulan Rinjagi yang mengkoordinir aspek pemasaran ini. Lalu setelah itu ada bab 3, yang dimana bab 3 ini bab yang paling banyak tahap produksi yang akan diproses, yaitu dititik fokuskan kepada saudara Farah. Lalu yang keempat juga ada aspek keuangan, penentuan kebijakan keuangan, bagaimana menentukan laba, rugi, dan sebagainya, yaitu oleh saudara M. Tagwa. Dan aspek kelima ini aspek organisasi atau manajemen, atau mungkin bisa diartikan dengan aspek SDM-nya, yaitu oleh saya sendiri, Muhammad Arif Alfian. Langsung aja. Di bab 1 pertama ada latar belakang Inkendi. Latar belakang Inkendi ini adalah hal yang memang kita buat sebelumnya, hal yang memang bisnis ini terdiri dari 4 orang ini, dan 4 orang ini melihat masalah-masalah yang ada di masyarakat, melihat kebutuhan masyarakat akan kesehatan, dan tidak memperhatikan apa yang dikonsumsinya. Jadi kami di sini merumuskan hal yang dibuat, yaitu harga yang murah, makanan yang murah, produk yang murah, dan juga sehat, kualitas yang baik. Lalu juga nama perusahaan ada Inkendi. Inkendi ini berasal dari bahasa Hungaria. Lalu alamat perusahaan ini ada di Cihelang, kosan nomor 239. Lalu juga ada gambaran umumnya. Gambaran umum ini melibatkan beberapa aspek bisnis, dan kami di sini ada 2 produk. Tapi produk unggulan kami adalah salad buah. Yang kedua juga ada es krim singkong, yang itu inovasi terbaru dari kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rinzagi Diafari Gemi Gumilar, NPM 190317080. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek pemasaran. Jadi untuk produk ini kami membagi 2 cara, yaitu dengan cara distribusi secara online maupun secara offline. Nah, online ini kita bergerak memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada saat ini. Seperti kita memasarkan di sosial media, diantaranya ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Di situ kami mencoba mencari target pasar mulai dari usia anak-anak hingga orang tua, karena produk ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, tidak hanya anak-anak, tapi semua golongan usia pun bisa mengkonsumsi produk kami. Lalu selanjutnya, selain menggunakan cara online, kami pun menggunakan cara offline, yaitu kami mencoba menjual produk ini secara langsung, mendatangi konsumen, menawarkan secara langsung, dan kami harap dengan cara ini para konsumen bisa tertarik terhadap produk kita, dan tentunya memberikan informasi dari mulut ke mulut sesama mahasiswa. Target kami yang pertama itu ada di Universitas Islam Bandung itu sendiri, kepada mahasiswa-mahasiswanya. Tapi harapan kedepannya
kami bisa memasarkan lebih dari itu sesuai rencana kami di awal, yaitu kepada anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa. Hal selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu dari penetapan harga jual. Nah, harga ini terkadang menjadi suatu pertimbangan khusus bagi konsumen saat membeli suatu produk. Maka dari itu, kita di sini mematok harga tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah. Tapi kami yakin dengan harga yang kami berikan, kami dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitor kami yang ada. Di sini kami menjual dua varian harga, yaitu ada yang 10.000, ada juga yang 15.000. Yang 10.000 itu untuk ukuran yang kecil dan yang 15.000 untuk ukuran yang besar. Selain itu, komposisi dari produk kami ini sangat komplit, mulai dari kandungan gizi hingga rasa yang tidak kalah dengan pesaing-pesaing kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Sufa Fadilah dari NPM 061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek operasional. Yang pertama, manajemen operasi terdiri dari 4 hal, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Planning di sini meliputi pengaturan tujuan dan mencari bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Planning telah dipertimbangkan sebagai fungsi utama manajemen dan meliputi segala sesuatu yang manajer kerjakan. Di dalam planning, manajer juga memperhatikan masa depan, mengatakan ini adalah apa yang kita capai dan bagaimana kita akan melakukannya. Selanjutnya ada organizing, yaitu proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Selanjutnya ada leading, yaitu perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerjanya. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kecerdasan, dan kerjasama yang baik. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja dari organisasi ataupun bisnis tersebut. Nah, selanjutnya ada controlling, yaitu agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi misi, aturan, dan program kerja, maka dibutuhkanlah pengontrolan, baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspektasi, hingga audit. Selanjutnya, keputusan dalam manajemen operasional dan proses produksi. Nah, di sini ada keputusan dalam manajemen operasional itu mencangkup 7 bahasan. Yang pertama ada desain produk dan jasa, yang kedua perencanaan proses produksi, yang ketiga ada layout dari fasilitas itu sendiri, yang keempat ada penentuan lokasi dan material leading. Nah, yang kelima ada desain tugas, yang keenam ada peramalan produk dan jasa, yang ketujuh ada penjadwalan dan perencanaan produk. Nah, selanjutnya dalam proses produksi, suatu bisnis harus memfokuskan pada 3 hal, yaitu fokus proses, fokus produk, dan juga fokus produk berulang. Nah, selanjutnya ada keputusan membuat sendiri atau membeli pemilihan peralatan. Nah, dalam menentukan keputusan untuk membuat sendiri ataupun membeli, itu yang perlu dipertimbangkan yaitu biaya, kapasitas, kualitas, kecepatan, reliabilitas, dan juga keahlian. Nah, di lain halnya, dalam pemilihan peralatan, kita harus menentukan apa saja biaya pembelian, biaya operasi, biaya penghematan harian, peningkatan pendapatan, dan juga dari resiko pemilihan peralatan tersebut. Selanjutnya ada perencanaan kapasitas, penentuan lokasi. Dalam perencanaan kapasitas, kita perlu mempertimbangkan pengukuran kapasitas jangka pendek maupun kapasitas jangka panjang. Hal itu sangat menentukan bagaimana
lokasi yang akan dipilih. Nah, selanjutnya ada penentuan lokasi ini, ada 4 yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada teknologi transportasi dan juga komunikasi. Selanjutnya ada biaya dari transportasi itu sendiri dan bagaimana kualitas kehidupannya. Selanjutnya ada kualitas impor dan juga hambatan perdagangan yang menurun. Nah, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agwa, NPM 100 903 17064. Dan kali ini saya akan membahas mengenai bab 4 tentang aspek keuangan. Di dalam aspek keuangan terdiri dari 2. Yang pertama, struktur pembiayaan perusahaan. Struktur pembiayaan perusahaan ini jenis produknya salad dari buah-buahan dan es krim singkong. Dan jumlah produksinya masing-masing 30 bungkus. Kemudian aspek modalnya. Bahan baku dan kemasan ada melon 1 buah harganya 25.000, apel 2 buah harganya 8.000, pepaya 1 kilo harganya 10.000, bengkoang setengah kilo harganya 2.000, nanas 1 buah harganya 15.000, susu putih 1 kaleng harganya 7.500, mayones 2 bungkus harganya 39.000, keju setengah kilo harganya 20.000, wadah gelas 1 bungkus harganya 10.000, sendok plastik 1 bungkus harganya 10.000. Setelah dijumlahkan, total modal yang kita butuhkan adalah 146.500. Kemudian selanjutnya ada perhitungan keuntungan produksi salad buah. Harga jualnya 15.000 per bungkus. Dan kita akan menjual 30 bungkus, jadi dikali 30 hasilnya 450.000. Harga bahan bakunya 146.500. Keuntungannya 450.000 dikurang harga bahan baku yaitu 146.500 dan total keuntungannya adalah 303.500 rupiah. Total perhitungan keuntungan produksi dan penjualan dari salad buah, total penjualannya 450.000, total bahan bakunya 146.500 dan total keuntungannya adalah 303.500 rupiah. Nah, sekarang di bab 5 membahas mengenai aspek organisasi dan manajemen. Terdiri dari 2 aspek, yaitu ada organisasi dan manajemen dibagi 2. Langsung aja ke aspek organisasi. Saya buat tabel di sini, kami buat tabel di sini mengenai organisasi. Ada 5 tahap yang memang harus kami perhatikan untuk membangun sebuah bisnis. Yang pertama ada identitas perusahaan. Dulu ketika kita membuat sebuah perusahaan atau bisnis ini bernamakan De Quarto itu pada tahun 2009. Dan hal itu kami bangun karena memang De Quarto tersebut kurang relevan dengan arti bisnis kami, yang dimana bisnis kami itu in candy, bahasa Hungaria, dan juga berarti kesehatan. Kalau De Quarto itu bahasa Portugal kalau nggak salah, bahasa Portugal, dan juga terdiri dari 4 orang gitu. Terus sekarang legalitas perusahaan. Legalitas perusahaan ini berupa pengertian legalitas perusahaan atau izin usaha, bentuk-bentuk legalitas perusahaan, dan cara memperoleh tahap-tahap yang kami raih untuk membuat sebuah perizinan kepada pemerintah ataupun melegalkan bisnis kita. Lalu yang ketiga ada merek. Merek ini ada beberapa merek, yaitu ada beberapa cara untuk mendapatkan merek. Dari syarat-syarat dan tata cara merek tersebut harus ada lambang, warna, dan sebagainya, dan juga tidak mengandung konten-konten negatif. Lalu juga ada pemeriksaan. Pemeriksaan ini dari pihak yang berwajib melihat apakah merek tersebut bisa digunakan, bisa atau tidak melanggar hukum yang ada. Lalu yang ketiga pengumuman. Setelah kita mendapat pemeriksaan dan berhasil lolos tes, lalu kita diumumkan di badan hukum. Lalu juga yang keempat ada keberatan dan kesanggahan atas pendaftaran merek, dan juga nanti ketika semua selesai kita dikasih sertifikat merek. Itu artinya merek kita sudah resmi, dan ketika ada pesaing yang mengikuti merek kita bisa kita masalahkan di meja sidang atau hukum. Lalu yang keempat ada surat izin usaha perdagangan atau yang disingkat SIUP. Ada tata cara prosedur mengajukan SIUP, ada juga pembukuan dan pencabutan SIUP bagaimana saja. Lalu yang kedua ada izin usaha industri. Yang kedua yang kita bahas ini ada pengajuan permohonan dan
pemberian IUI atau juga dengan izin perluasan. Lalu yang selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini atau yang disingkat ya manajemen, kita bagi 4 sesuai dengan 4 pilar yang ada di manajemen Unisba. Yang tadi saya bilang di awal, yaitu ada operasional atau manajer operasinya itu Farah Zulfa. Kalau yang human resource-nya itu Alif Alfian atau saya sendiri. Lalu yang keuangannya ini ada Muhammad Tagwa. Dan marketingnya ada Saudara Rinjagi. Mungkin seperti itu presentasi dari kami. Mungkin apabila ada kekurangan atau kurang-kurang atau melanggar suatu hal etis, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.